Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin yang berbahagia, apakah seorang muslim tetap wajib silaturahim, menyambungkan tali kekerabatan dengan orang tuanya sendiri yang tidak seakidah, dengan orang tuanya sendiri yang musyrik, dengan orang tuanya sendiri yang non muslim? Maka dalam satu keterangan, dalam satu hadis dari Asma binti Abi Bakrin, semoga Allah meridhai keduanya, keridhaan Allah atas keduanya, beliau berkata, "Qudimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ibu saya berkunjung dan ibu saya ini musyrikah, seorang musyrik, artinya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, ya. Dan kemudian itu terjadi di masa Nabi. Jadi ibu daripada Asma binti Abi Bakrin, tentu saja ini maksudnya adalah istri daripada Abu Bakar, ya, semoga Allah meridhainya. Ini datang kepada anaknya yaitu Asma. Dan ibunya ini dalam keadaan musyrik. Maka Asma binti Abi Bakrin datang kepada Rasulullah dan meminta fatwa beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja dengan mengawali kondisinya, menggambarkan kondisinya. Kata Asma binti Abi Bakrin, "Qadimat alayya ummi wa hiya raghibatun ya Rasulullah." Ibu saya berkunjung, dan Anda ya Rasulullah tahu bahwa ibu saya masih musyrik. Dan ibu saya ini raghibatun, meminta, banyak meminta, raghibah. Wajar ya, orang tua apalagi ibu meminta sesuatu kepada anaknya, bisa jadi ini maksudnya meminta uang, ya, meminta harta dan lain sebagainya. Jadi mengadu atau meminta fatwa kepada Rasulullah, Asma binti Abi Bakrin ini dengan menceritakan bahwa ibunya datang berkunjung, dan tentu saja Rasulullah tahu ibunya ini dalam keadaan musyrik, dan ibunya ini meminta banyak hal. Afa asilu ummi? Nah, inilah pertanyaannya, apakah saya harus menyambungkan kekerabatan, silaturahim dengan ibu saya ini? Qala, maka Nabi menjawab sebagai fatwa juga, sili ummaki. Sambungkanlah, ya, tali kekerabatan tersebut, ya, dengan ibu kamu itu, dengan ibumu. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, sebagaimana yang sering saya katakan, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan juga Imam Muslim. Wa qauluha, adapun maksud daripada Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha yang mengatakan wahiya raghibatun, ibu saya ini raghibah, maksudnya apa? Tami'atun indi, dia tami'ah, tama, ingin, ya, minta banyak hal. Toma itu serakah lah gitu, atau banyak minta. Indi artinya yang saya punya gitu, ya, yang saya punya. Tas'aluni syai'an, ya, artinya ibunya datang banyak meminta, ya, banyak meminta. Kemudian dijelaskan juga kanat ummaha minan nasabi. Ada yang mengatakan ini maksudnya adalah ibu nasab daripada Asma binti Abi Bakrin. Artinya ibu kandung. Artinya juga istri daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa qila minar radhaati. Tapi ada juga yang berpendapat ini adalah ibu susuan. Nah, karena di masa lalu atau di budaya Arab saat itu di masa Nabi adalah orang-orang yang melahirkan bayi kemudian menitipkan bayinya di daerah-daerah terpencil karena mereka berkeyakinan daerah terpencil ini masih murni, ya, jadi penduduknya juga masih sehat, masih murni, sehingga kalau disusui oleh mereka anak-anaknya akan sehat. Qila,
atau dikatakan was-sahihul awal, tapi yang benar adalah yang pertama, artinya ibu nasab daripada Asma binti Abi Bakrin. Jadi gambaran umumnya hadis ini menjelaskan tentang kunjungan ibunda daripada Asma binti Abi Bakrin. Dan ibunya ini dalam keadaan musyrik. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana nih harus disambungkan silaturahimnya atau bagaimana? Maka Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha datang kepada Nabi meminta fatwa kepada Nabi, dan Nabi mengeluarkan fatwanya bahwa sambungkanlah, tetap sambungkan silaturahim dengan ibumu walaupun ibumu itu masih musyrik. Lalu bagaimana penjelasan hadisnya? Yang pertama, atau di sini dikatakan jawazu silatul qaribil musyriki madama ghairu muharibin. Boleh ya, tetap menyambungkan hubungan kekerabatan silaturahim dengan kerabat keluarga yang musyrik sekalipun, yang tidak seakidah sekalipun, yang non muslim sekalipun, selama mereka tidak termasuk golongan muharib. Muharib itu yang memerangi kaum muslimin. Selama mereka tidak termasuk orang yang memerangi kaum muslimin, boleh, silakan. Wa khasatul walidain, terutama kedua orang tua. Artinya walaupun mereka musyrik, walaupun mereka tidak seakidah, tidak sekeyakinan, non muslim, tetap bahwa yang namanya silaturahim dengan mereka harus dijaga, harus dihidupkan, harus disambungkan. Qala ta'ala, lalu di dalam penjelasannya juga dikutip satu ayat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku, kata Allah, dengan sesuatu yang kamu tidak ketahui, maka jangan patuhi mereka. Dan temani mereka, rawat mereka di dunia dengan baik. Jadi dari hadis yang kita baca ditambah dengan ayat ini jelas bahwa seorang muslim tetap wajib menyambungkan tali silaturahim, menyambungkan tali kekerabatan dengan orang tua kandungnya, walaupun tidak seakidah, walaupun tidak sekeyakinan, walaupun dalam keadaan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetap. Bahkan di dalam ayat lebih luar biasa lagi. Bahkan tetap merawat mereka di dunia dengan cara yang baik. Oleh karenanya jangan ragu kita untuk kemudian menyambungkan tali silaturahim dengan kerabat kita, walaupun mereka tidak seakidah dengan kita, walaupun mereka tidak satu keyakinan dengan kita, walaupun mereka non muslim, walaupun mereka musyrik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afwa minkum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.